Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Faizal Karisa Indratama. Saya anggota KKN dari UPN Veteran Yogyakarta, di mana saya tergabung dalam kelompok T.72.88L. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan edukasi mengenai kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Nah, kita tahu bahwa di dunia dan juga termasuk Indonesia pada saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri pandemi COVID-19 sudah memasuki era new normal. Apa itu era new normal? Yaitu sebuah tindakan pencegahan maupun pengobatan COVID, namun dengan sedikit melonggarkan kegiatan. Apa saja yang termasuk itu? Ada kegiatan ekonomi dan lain sebagainya dapat berlangsung secara normal namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 masih tergolong tinggi. Setiap harinya masih banyak pertambahan kasus penderita atau pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, dengan adanya era new normal ini penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya COVID-19. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun keluarga dengan memperhatikan lingkungan dan menjaga lingkungan sehingga dapat tetap menjaga kesehatannya. Sehingga diharapkan baik diri sendiri, anggota keluarga maupun masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini. Nah, pola hidup bersih dan sehat di pandemi ini dapat bermacam-macam bentuknya. Contohnya saja yang ringan yaitu dengan cara memakai masker ketika bepergian, rajin mencuci tangan, membawa hand sanitizer, kemudian menyemprotkan desinfektan ke lingkungan secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga, niscaya imun setiap orang akan tetap kuat sehingga dapat kebal terhadap pengaruh COVID-19. Nah, berikut ini kami akan menampilkan contoh kegiatan pola hidup bersih dan sehat yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan kami sajikan dengan mudah. Oleh karena itu, harapan kami dengan adanya penerapan PHBS diharapkan laju pertambahan atau pertumbuhan COVID-19 di Indonesia menjadi semakin berkurang atau menjadi hilang di Indonesia. Mari simak penjelasan kami mengenai pola hidup bersih dan sehat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Karisa Indratama, NPM 122170029, dan saya bersama partner saya Mita Febriana, NPM 1411700057. Pada kesempatan siang hari ini kami berdua akan melakukan sosialisasi mengenai penyadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Di sini kami dari KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta dengan nomor kelompok T.72.88L. Yang pertama adalah kita akan melihat mengenai keadaan di Indonesia pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data per 1 Juli 2020 pukul 12 siang, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 57.770 orang. Hal ini bertambah sebanyak 1.385 orang dari hari sebelumnya. Dengan total pasien sembuh sebanyak 25.595 orang dan bertambah 789 orang, dan jumlah orang meninggal sebanyak 2.934 yang bertambah 58 orang dari hari sebelumnya. Dengan total pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 13.296 dan jumlah pasien orang dalam pemantauan sebanyak 45.192. Nah, di bawah ini adalah total jumlah persebaran COVID-19 di Indonesia di masing-masing provinsi, di mana Provinsi Jawa Timur mencatat angka rekor tertinggi dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 12.321. Sedangkan Provinsi Nangro Aceh Darussalam mencatatkan rekor terendah dalam kasus terkonfirmasi positif sebanyak 86 jiwa. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai tingkat kesadaran masyarakat umumnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada saat ini era pandemi Covid sudah memasuki era new normal. Dengan diberlakukannya era new normal, banyak masyarakat yang mulai mengajukan mengenai kesadaran mengenai COVID-19. Nah, salah satunya adalah beberapa contoh gambar di bawah ini. Di sini sudah terlihat banyak tempat-tempat ramai, kemudian banyak orang yang sudah
tidak menggunakan masker ketika bepergian, dan banyak orang berjabat tangan. Nah, tentu saja hal tersebut justru akan menambah laju pertumbuhan COVID di Indonesia. Nah, kemudian untuk menanggulangi tingkat penyebaran atau tingginya angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia, di era new normal saat ini, masyarakat perlu menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS atau pola hidup sehat dan bersih adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, apa sih manfaat dari PHBS itu? PHBS sendiri memiliki manfaat, diantaranya adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Nah, tujuan dari PHBS sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan program ini diharapkan setiap individu menjadi sadar kesehatan dan mampu menjalankan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya PHBS ini diharapkan angka pandemi corona atau COVID-19 yang sudah menyebar di dunia termasuk di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin, dan kita selalu berharap agar pandemi ini selalu berakhir. Nah, apa saja yang termasuk pola hidup bersih dan sehat? Di era pandemi ini ada beberapa pola hidup bersih dan sehat yang dapat kita terapkan sehari-hari dan mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian menggunakan masker ketika bepergian, kemudian melakukan pembuatan desinfektan secara mandiri, rajin berolahraga, membuat hand sanitizer secara mandiri, dan menerapkan social distancing. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian desinfektan. Jadi apa itu desinfektan? Desinfektan adalah suatu larutan atau zat kimia tertentu yang dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme yang ada pada suatu objek, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi atau penularan. Nah, dengan penggunaan atau penerapan desinfektan ini, harapannya adalah COVID-19 dapat dicegah atau dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian kapan desinfektan digunakan? Desinfektan sebaiknya digunakan atau disemprotkan pada benda seperti gagang pintu, lantai, dinding, meja, dan sebagainya. Nah, desinfektan sendiri tidak boleh digunakan sesering mungkin dan tidak boleh disemprotkan pada makhluk hidup. Sedangkan desinfektan dibuat dengan menggunakan bahan kimia atau larutan kimia seperti alkohol, klorin, dan peroksida. Nah, di bawah ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan desinfektan secara mandiri. Untuk sumbernya kami mendapatkan dari YouTube. Nah, di sini kita akan menggunakan Wipol dan Proklin atau klorin sebagai bahan pembuatan desinfektan. Untuk bahan-bahan ini dapat dengan mudah ditemukan di warung-warung atau di toko-toko. Nah, dalam menggunakan desinfektan kita juga memerlukan wadah untuk menyemprotkan desinfektan ke benda-benda yang akan kita semprot atau kita harapkan dapat terbebas dari virus COVID-19. Nah, seperti contohnya kursi, nah, setelah kita menyemprotkan larutan desinfektan, kita biarkan kering sendiri atau kita bilas dengan menggunakan lap yang bersih. Desinfektan ini sebaiknya disemprotkan ke benda-benda yang banyak disentuh atau bersinggungan dengan tangan
makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan hand sanitizer. Apa itu hand sanitizer? Hand sanitizer merupakan cairan, gel, atau busa pembersih tangan yang digunakan untuk membunuh bakteri, virus, atau mikroorganisme. Sama seperti desinfektan, penggunaan hand sanitizer ini digunakan dalam proses pencegahan virus COVID-19. Nah, kapan sebaiknya hand sanitizer digunakan? Mungkin beberapa pertanyaan adalah, bolehkah kita hanya menggunakan hand sanitizer tanpa melakukan cuci tangan? Nah, sebaiknya hand sanitizer itu digunakan ketika kita habis menggunakan toilet, ketika menyiapkan dan mengkonsumsi makanan, kemudian setelah beraktivitas di luar rumah, setelah batuk atau bersin, setelah memegang sesuatu, dan sebelum atau sesudah menyentuh orang sakit. Nah, namun dalam penggunaan hand sanitizer sendiri direkomendasikan kalau kita mengutamakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu daripada menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer sendiri digunakan apabila dalam keadaan kita tidak memiliki waktu untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan hand sanitizer secara mandiri. Ini videonya kami mendapatkan referensi dari YouTube. Nah, yang pertama bahan dan alat yang digunakan, yang pertama adalah alkohol 70%. Kemudian yang kedua adalah gel. Di sini kami mengambil contoh gel dari aloe vera atau lidah buaya. Dan menggunakan sendok sebagai alat takar. Kemudian menggunakan kantong plastik. Dan yang terakhir adalah menggunakan cangkir atau gelas. Dan menggunakan karet. Lupa kita juga memerlukan botol kosong sebagai wadah dari hand sanitizer yang akan kita gunakan. Nah, di sini cara yang pertama adalah masukkan kantong plastik ke dalam gelas yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian tuangkan alkohol 70% secukupnya atau dapat menggunakan sendok takar sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini kami mengambil contoh 10 sendok takar dari alkohol sendiri. Kemudian adalah mengambil 1 sendok aloe vera atau gel lidah buaya yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita campur dengan menggunakan sendok. Larutan yang sudah dicampur tadi kita aduk hingga tercampur, dan setelah itu dapat kita pindahkan ke wadah atau botol yang kosong. Nah, dengan demikian hand sanitizer sudah jadi dan siap untuk digunakan. Perlu kami ingatkan kembali, untuk penggunaan hand sanitizer sendiri kami rekomendasikan apabila dalam keadaan tidak ada air dan sabun untuk melakukan cuci tangan. Apabila memungkinkan untuk melakukan cuci tangan, maka kami merekomendasikan untuk mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya adalah mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu mencuci tangan yang baik dan benar.
Nah, kenapa sih kita itu harus mencuci tangan yang baik dan benar? Tanpa kita sadari di setiap hari kita itu pasti menyentuh banyak benda, seperti ada buku, pensil, kursi, meja, sampai pegangan pintu yang mungkin sudah terkontaminasi oleh kuman. Jadi tangan itu menjadi perantara berbagai kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kita harus mencuci tangan yang baik dan benar agar dapat menghilangkan kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Kemudian cuci tangan yang baik dan benar itu merupakan cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Tindakan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air bersih dan sabun untuk membunuh kuman dengan bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Hal ini menjadi salah satu cara pencegahan COVID-19. Jadi mencuci tangan itu lebih baik dilakukan dengan rajin, terutama ketika dari aktivitas luar rumah atau kegiatan di luar rumah, ketika mau makan, setelah dari kamar mandi atau setelah memegang benda atau hewan, atau dari situasi-situasi lainnya. Nah, selanjutnya jenis cuci tangan yang baik dan benar. Di sini ada 2 jenis cuci tangan yang baik dan benar, yaitu menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. Kenapa kita harus menggunakan sabun atau cairan antiseptik ini? Karena ketika kita mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, maka kuman yang ada di tangan kita itu akan cepat hilang atau akan cepat mati. Jadi sangat dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah video mencuci tangan yang baik dan benar yang bersumber dari YouTube. Bisa kita lihat. Kemudian yang poin selanjutnya adalah penggunaan masker. Nah, memang masker itu dianggap sebagai cara efektif untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Oleh karena itu, semua orang yang beraktivitas di luar rumah itu disarankan untuk memakai masker. Seiring dengan peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif, pemerintah terus menghimbau dan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker, baik masyarakat yang sehat maupun yang sedang sakit. Penting sekali bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19. Hal ini itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian kenapa sih kita itu harus menggunakan masker? Nah, seperti sudah diketahui pada saat ini bahwa sejumlah penelitian kasus menyebutkan tak sedikit orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, satu-satunya cara untuk menghindari penularan dari orang tanpa gejala adalah dengan menggunakan masker. Namun, pada masyarakat di Indonesia sendiri, itu kesadaran dalam memakai atau menggunakan masker masih sangat minim. Maka tantangan besarnya adalah penggunaan masker hanya akan bekerja jika sebagian besar orang menggunakannya. Jika 50% populasi itu menggunakan masker, penularan virus dapat dikurangi setengahnya. Sementara jika 80% populasi menggunakan masker, maka kemungkinan besar virus akan cepat hilang. Yang selanjutnya adalah rajin berolahraga. Nah, pada saat pandemi seperti ini, olahraga juga sangat penting untuk dilakukan agar tubuh tetap sehat dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh kuat dan imun kita naik, maka kita akan lebih kebal dan tidak mudah terserang penyakit serta terhindar dari segala macam virus. Nah, di sini melakukan aktivitas fisik itu dapat membantu meningkatkan kekebalan kesehatan mental, menurunkan risiko depresi, penurunan kognitif, dan mencegah terjadinya demensia. Sementara di sini selain itu juga ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari rajin berolahraga, seperti menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, mengurangi risiko penyakit jantung, dan lain sebagainya. Rajin berolahraga ini juga bisa kita lakukan di rumah masing-masing, dilakukan secara mandiri, seperti bersepeda, jogging, senam, yoga, dan lain sebagainya.
Nah, selain yang terakhir itu ada social distancing. Jadi apa sih social distancing? Nah, social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja, dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Ketika kita menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Kemudian, kesadaran diri dalam menjaga kebersihan dan menjalankan upaya pencegahan virus 19 memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi wabah COVID-19. Mulailah menerapkan social distancing dari sekarang demi melindungi diri, keluarga, dan orang lain. Yang selanjutnya adalah penerapan social distancing. Di sini ada 4 poin dalam penerapan social distancing, yaitu menghindari kontak fisik dengan orang lain, yaitu mengambil jarak kira-kira 1 meter dari orang lain. Kemudian yang kedua, melakukan pekerjaan dan belajar sekolah dari rumah jika ada himbauan WFH dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, membuang tisu bekas di tempat sampah, dan menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian yang terakhir adalah menghindari berjabat tangan sebagai tanda salam. Kesadaran diri dalam menjaga kebersihan dan menjalankan upaya pencegahan virus corona memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi wabah COVID-19. Mulailah menerapkan social distancing dari sekarang demi melindungi diri, keluarga, dan orang lain. Sekian dari kelompok KKN 7288L. Terima kasih.